datang dalam ibadah live streaming Sunday School GB Taman Anggrek. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti dalam keadaan yang sangat baik. Kak Sterling, apa kabar kakak? Kakak juga baik ya. Pasti adik-adik di rumah baik juga ya kak ya. Oke, karena kakak-kakak di sini semuanya dalam keadaan baik, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sudah menolong kami di pagi hari ini Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa dan saatnya kita untuk memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri. Yuk kita memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicau
Baik adik-adik, kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Saatnya kita Cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit, cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi. mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari indah yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk memahami dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hello, how are you? Hello, how are you? How are you today? I'm fine. How about you? Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, suatu hari adik-adik ada seorang ahli Taurat yang mau mencobai Yesus dan dia bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Bagaimana bunyi hukum Taurat?" "Kasihilah sesamamu dan Allahmu," kata laki-laki itu. "Tetapi siapa sesamaku?" dia bertanya. Baik adik-adik, hari ini kita mendengarkan cerita perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat tentang siapa sesama manusia itu. Nah, Tuhan Yesus adik-adik menjawabnya dengan bercerita. Kasih itu berarti sayang ya. Adik-adik, sayang kepada siapa saja ya? Tentu baik kita manusia sayang sama mama papa, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman. Siapa lagi ya? Hari ini kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang seorang yang melakukan kasih kepada orang lain adik-adik. Pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus bercerita, ada seseorang yang sedang berjalan sendirian dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Di tengah perjalanan, orang tersebut dihadang oleh beberapa orang perampok adik-adik. Mereka mengambil semua barang yang dibawanya, bahkan bajunya yang dibawanya pun diambil adik-adik, bahkan barang-barang yang dipakainya pun diambil. Wah, kasihan sekali ya orang itu ya. Nah, orang itu berusaha melawan, tetapi tidak bisa adik-adik, soalnya dia hanya sendirian dan perampoknya banyak. Jadi orang ini dipukulin habis-habisan, badannya sampai terluka semuanya adik-adik. Kemudian perampok ini berlari meninggalkan orang tersebut di pinggir jalan sendirian. Kasihan sekali ya. Nah, beberapa saat kemudian adik-adik lewat seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah. Ia adalah seorang imam. Ketika melihat orang tersebut yang tergeletak di pinggir jalan, bukannya menolong, dia malah pergi untuk meninggalkan orang itu cepat-cepat. Dia takut ya mungkin adik-adik ya. Nah, adik-adik, tidak lama kemudian datang lagi seorang Lewi. Orang Lewi itu adik-adik, dia adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melayani di Bait Allah. Jadi mereka orang-orang yang selalu ada di dalam ibadah-ibadah di Bait Allah. Ketika orang Lewi itu melihat orang yang tergeletak itu, ia segera menghindar dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu juga, membiarkan orang yang tergeletak itu. Beberapa saat kemudian adik-adik, datang seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Pada waktu itu Samaria adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, orang Samaria ini berbeda
Ketika dia melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan adik-adik, ia merasa kasihan, ia merasa iba. Lalu ia buru-buru turun dari keledainya dan menghampiri orang tersebut. Ia juga mengambil air lalu memberi dia minum dan membasuh luka-lukanya di tubuh orang tersebut adik-adik, dan mengobati luka-lukanya untuk sementara, untuk membalutnya supaya tidak terkena kotoran. Wah, orang Samaria itu memang beda dengan yang lain. Bahkan orang itu sampai berlutut dan memasukkan obat, mengobati luka-luka tersebut dengan baik, memperbannya dengan baik, dengan hati-hati, jangan sampai menyakiti orang tersebut. Setelah itu barulah dia menaikkan orang yang sedang terluka tadi, yang dirampok tadi, di atas keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan. Orang tersebut menjaganya, bahkan menyewakan tempat supaya ia dapat beristirahat sepanjang malam itu. Bahkan dia pun membayar sewanya adik-adik sampai ke esok harinya, bahkan memberikan uang yang lebih kepada pemilik penginapan supaya ia bisa menjaga orang tersebut. Wah, hebat ya orang Samaria ini. Baik adik-adik, perumpamaan Tuhan Yesus sampai di situ. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kembali kepada ahli Taurat tersebut, siapakah sesama orang yang terluka itu? Ahli Taurat itu menjawab, sesamanya adalah seorang Samaria yang sudah menunjukkan ketulusannya adik-adik. Pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus berkata kepada ahli Taurat tersebut adik-adik. Nah, kalau menurut adik-adik nih, siapa yang baik kepada orang yang dirampok itu? Nah, menurut adik-adik, siapa yang disebut sesama itu? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Atau orang Samaria? Mengapa orang Samaria yang baik hati itu mau berbuat baik dan menolong orang yang dirampok itu ya? Karena dia tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk kita sayang, untuk kita mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, dan berbuat baik kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Apalagi tadi orang yang dirampok sedang kesusahan. Nah, kalau Tuhan mengajarkan hal itu untuk mengasihi siapa saja adik-adik, apakah adik-adik juga mau mengasihi sesama kita, orang yang ada di sekitar kita? Tentu saja ya adik-adik, kita harus belajar karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengasihi siapapun, teman kita, bahkan keluarga kita, kakek nenek kita, orang tua kita, siapapun yang membutuhkan pertolongan, apalagi mereka meminta pertolongan dan kita mampu melakukannya, kita harus belajar untuk menolong dan mengasihi, membantu mereka. Nah, adik-adik juga boleh membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Tetapi ingat, jika ada orang atau adik-adik tidak kenal lagi kesusahan atau lagi minta tolong atau minta bantuan, adik-adik perlu memberitahukan kepada papa dan mama atau orang-orang yang lebih dewasa dulu ya adik-adik. Nah adik-adik, kita mau belajar pagi hari ini biarlah firman Tuhan itu boleh kita lakukan menjadi orang yang mengasihi sesama kita. Di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27b berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik adik-adik, sampai di sini firman Tuhan, kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Ajarin kami Tuhan supaya kami bisa melakukan segala perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan jadikan kami Tuhan supaya kami memiliki hati yang baik, bahkan memiliki hati yang ketulusan dalam membantu siapapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cikwit pagi.
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh kita simpan di dalam hati kita dan kita selalu ingat. Dan jangan lupa juga kita melakukannya sehingga kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, Kak Dewi mau sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Kak Dewi mau info bahwa minggu depan kita tetap ada sekolah minggu jam 8:30 pagi lewat YouTube channel GB Taman Anggrek. Adik-adik boleh mengajak teman-temannya untuk bersama-sama beribadah ya, jam 8:30 pagi. Jangan lupa ya. Dan juga kalau adik-adik yang mau datang ke sekolah minggu untuk tatap muka, ada adik-adik di Gria Veritas Jalan Tomang Utara nomor 28. Kita akan ibadah tatap muka di situ. Adik-adik boleh datang bersama papa mamanya ya, dan kita boleh memuji nama Tuhan juga di sana. Oke adik-adik, itu jam 10 pagi ya, jam 10 pagi yang untuk tatap muka. Oke, Kak Dewi juga terus ingatkan bahwa adik-adik untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan jangan lupa juga selalu menjaga kesehatannya. Dan jangan lupa berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga buat kota di mana kita tinggal sehingga Tuhan semakin pulihkan. Oke adik-adik, demikian pengumuman dari Kak Dewi. Kita akan akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah menyertai ibadat kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati terus Tuhan Yesus anak sekolah minggu yang ada di GBI Taman Anggrek Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah akhir ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.